kabar hari ini? Pastinya luar biasa ya. Sebelum kita memulai ibadah online kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau ibadah online, kiranya Tuhan berkati ibadah kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kiranya penyertaan-Mu senantiasa untuk kami. Berkati anak-anak-Mu, berkati juga kakak-kakak yang akan membimbing kami Tuhan untuk ibadah online kami saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bersyukur adik-adik hari ini, harus tetap bersyukur ya. Walaupun kita masih ibadah online, tapi kita tetap harus bersyukur. Kenapa? Karena damai Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berkurang dalam hidup kita. Walaupun keadaan kita masih seperti ini, kasih Tuhan dan damai Tuhan tetap ada untuk kita. Maka dari itu adik-adik harus tetap bersyukur dan bersukacita. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puja Tuhan semesta itu. Tepuk tangan Raja Lestari, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Kita nyanyi sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan Raja berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Seperti yang kakak bilang, damai Tuhan dan kasih Tuhan tidak pernah berkurang dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, bagaimanapun kita, kasih Tuhan dan damainya selalu ada untuk kita. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Kita mau nyanyi satu pujian kasih Yesus. Nyanyi bareng-bareng ya. Sangat indah. Kenapa Tuhan mengasihi kita? Karena kita istimewa. Kita dibeli dengan darah Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi satu pujian, Aku Istimewa. Aku istimewa bukan kata-katamu, aku istimewa bukan karena terpuji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena terpuji.
kamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena Tuhan tak hebatku. Ku istimewa karena Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan, ku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ku istimewa karena Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan, ku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, pikiran kita untuk Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Tiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan, tiap jam ku puji namamu. Tuhanku yang kudus, kekal ku milikmu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Tiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kakak berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan.
Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bicaralah terhadap kami, setiap hati kami Tuhan. Bentuklah hati kami ya Bapa. Tanamkan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami supaya dapat berbuah lebat ya Bapa. Memberkati kakak nanti yang akan membawakan firman Tuhan. Kau berkati lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Kak Yati. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Tentu kalian baik-baik saja ya. Puji Tuhan, kalau pada saat hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah walaupun secara online. Ya, kita patut bersyukur sama Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita perlindungannya. Dan kita juga harus percaya dan taat pada semua peraturan-peraturan yang sudah diberikan. Ya, seperti apa? Dengan keadaan yang sekarang ini, kita harus mewaspada dengan keadaan virus sekarang. Dengan cara kita kalau keluar harus memakai masker, rajin cuci tangan, tidak berkerumun di tempat keramaian. Nah, itu semua untuk apa teman-teman? Itu semua untuk kebaikan ya. Jadi peraturan diberikan untuk apa? Untuk kebaikan kita. Kita harus taat. Supaya apa? Agar diri kita terlindungi dan terjagai. Nah, kita juga harus percaya bahwa peraturan yang diberikan itu adalah untuk kebaikan kita. Demi kebaikan kita bersama. Ya, seperti firman Tuhan hari ini. Kak Yati mau kasih judul firman Tuhan kali ini, temanya percaya dan taat pada Tuhan. Kisahnya Kak Yati ambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 12. Untuk kisahnya kita bisa lihat video berikut ini. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang.
Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Nah, teman-teman, gimana ceritanya tentang pernikahan di kota Kana? Nah, Hayati, temanya percaya dan taat kepada Tuhan. Percaya. Nah, dalam cerita ini siapa yang percaya? Ya, Maria. Maria ibu Yesus menaruh harapannya, percaya. Apa sih percaya? Percaya itu yakin bahwa Yesus sanggup melakukan sesuatu di pesta pernikahan tersebut. Kenapa? Karena pada saat pesta tadi, air anggurnya habis. Jadi, harus dilakukan sesuatu. Ibu Maria ini orangnya sangat peduli. Ya, sangat peduli di pesta tersebut. Sehingga dia percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal selama ini Maria belum tahu loh. Belum pernah melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi dalam cerita ini Maria benar-benar percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Bahwa Yesus sanggup menolong untuk acara di pesta tersebut. Nah, kita pun harus percaya sama Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, sehingga kita masih sampai saat hari ini Tuhan jagai dan Tuhan lindungi. Seperti Maria, Maria juga selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sepenuhnya dia percayakan. Nah, sekarang Hayati membahas tentang taat. Apa itu taat? Taat itu adalah mematuhi peraturan. Taat itu adalah melakukan sesuatu dengan sepenuhnya, tidak dengan cara mengeluh, tidak dengan cara bersungut-sungut. Taat. Nah, tokoh dalam cerita ini yang taat siapa? Nah, pada saat air anggur habis, Yesus memerintahkan para pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan. Ya, tempayan-tempayan itu biasa diisi air untuk pembasuhan kaki. Tapi pada saat itu Yesus mengatakan kepada pelayan-pelayan itu untuk mengisi air. Dan Yesus melakukan sesuatu. Nah, pada saat Yesus memerintahkan kepada pelayan itu, apakah pelayan itu menolaknya? Tidak. Dia taat. Taat sepenuhnya dengan perkataan yang dikatakan oleh Yesus. Sehingga semua pelayan-pelayan menuruti perintah Yesus. Sehingga tempayan-tempayan yang kosong tadi diisi oleh air. Dan Yesus melakukan mujizatnya. Karena ketaatan itulah mujizat boleh terjadi. Nah, kalau pelayan-pelayan itu saja taat, apalagi kita. Ya teman-teman, kita harus taat kepada Tuhan. Taat kepada peraturan-peraturan, taat kepada perintah firman Tuhan yang setiap hari kita dengar, yang setiap saat kita tahu. Kita harus taat pada firman-Nya agar Tuhan selalu memberikan kita perlindungan dan pertolongan. Nah, teman-teman, itulah arti firman Tuhan Hayati. Percaya dan taat kepada Tuhan. Seperti dalam tokoh cerita ini, Maria dan pelayan-pelayan pesta. Mereka sepenuhnya percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Sehingga mujizat boleh terjadi. Dan pesta pun boleh berlangsung
dengan baik. Tidak ada masalah karena mujizat air anggur sudah habis. Ternyata Tuhan Yesus sudah memberikan kembali air anggur yang lebih baik lagi yang Tuhan berikan. Teman-teman, dari cerita ini kita harus percaya dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita percaya dan taat sama firman Tuhan, yakin Tuhan pasti sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberkati kita. Itulah firman Tuhan kali ini. Ya, kita berdoa, kita mengucap syukur karena kita sudah diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan, ajarkan kami taat dan percaya kepadamu ya Tuhan. Seperti Engkau juga Tuhan telah memberikan contoh buat kami melalui firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau percaya dan kami mau taat Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.